Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-temanku, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam video singkat yang insya Allah semoga Allah memberkahi apa yang telah kita perbuat, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah dalam apapun kondisi kita, baik kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pelajar, atau mungkin kita sebagai seorang yang Allah karuniakan harta sehingga kita bisa dengan harta tersebut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-temanku, saudara-saudaraku semua, tujuan dakwah adalah agar bagaimana kalimat Allah menjadi tinggi. Nah, dengan tujuan tersebut menjadi mulialah seorang muslim yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu dakwah tauhid. Sesungguhnya tauhid adalah di mana seseorang hamba itu mampu menjadikan seluruh rangkaian hidupnya dalam segala macam aspek kehidupannya hanya Allah semata yang menjadi sembahan, yang menjadi tujuan, yang menjadi ingatan, niat, nawaitu, dan segala macam hidup matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang berdakwah tujuan pertamanya pasti adalah tauhid, bahwasanya mengesahkan hanya Allah lah dan peraturannya lah yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa berdakwah dengan meniatkan tauhid sebagai pondasi langkah awal dakwah kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan seseorang berdakwah adalah agar bagaimana hal-hal yang menyangkut perkara ma'ruf dan munkar, yang ma'ruf bisa tersebar, kemudian yang munkar bisa dihilangkan. Oleh karena itulah banyak sekali sekarang kita lihat orang-orang yang melaksanakan perkara-perkara yang munkar, namun tidak ada orang yang mencegahnya, tidak ada orang yang mendakwahkannya dengan kata-kata ataupun dengan lisan maupun perbuatan, hanya karena segan, hanya karena enggan, hanya karena takut. Oleh karena teman-temanku, saudara-saudaraku, mari kita berdakwah dengan segala macam kemampuan yang kita miliki, dengan lisan, dengan tulisan, dan segala macam apa yang bisa kita perjuangkan, kita perjuangkan. Sehingga dengan demikian dakwah menjadi berkembang, ya. Kita mulai dulu dari lingkup terkecil, yakni keluarga. Misalnya ketika kita kepala keluarga, kita dakwahkan kepada anak istri kita, anak perempuan kita, bagaimana menutup aurat yang benar, bagaimana beribadah yang benar. Pada istri kita, bagaimana menjaga diri yang benar, bagaimana beribadah di rumah tangga dengan cara-cara yang benar. Nah, tentunya akan merembet kepada hal-hal yang lainnya. Dan nantinya juga akan kita berdakwah kepada masyarakat, pada keluarga, ya. Bagaimana melaksanakan sunnah, bagaimana tata cara sholat seperti yang Rasulullah sampaikan, bagaimana cara beribadah yang baik, dan bagaimana bermuamalah ketika kita berada di posisi yang benar, bagaimana kita untuk menegur yang salah, adab-adab berbuat kepada sesama kita, kemudian pada orang-orang yang tidak menyukai kita, bagaimana kita bersikap yang lembut, santun, baik. Nah, ini perlu kita dakwahkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, dengan video, kaset, ceramah. Kita bagikan mereka artikel-artikel yang bermanfaat. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita tidak memulainya, kita tidak akan pernah tahu sampai di mana kita telah berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Nah, karena itulah Anda sampaikan bagi teman-teman semuanya, jangan takut berdakwah. Sampaikan, ya, sampaikan kepada teman, saudara, sanak, famili, kerabat, istri, sampaikan. Walaupun satu ayat, karena sesungguhnya tujuan dakwah yang pertama tadi adalah tauhid, yang kedua adalah agar tersebarnya kebaikan dan terhindarnya keburukan, yang ketiga adalah supaya kita terbebas di akhirat. Ketika kita nanti telah menyampaikan dakwah, menyampaikan yang benar, kita telah memberikan segala macam hal-hal yang kita ketahui, ya. Nah, itu tujuannya nanti di akhirat Allah tidak akan bertanya kepada kita, ya. Kita sudah lepas tanggung jawab kita sudah menyampaikan. Saksikanlah ya Allah, hamba telah menyampaikan. Jadi tidak ada lagi beban kita. Tapi ketika kita berteman, bermasyarakat, bertetangga, berkeluarga, lalu ada kemungkaran, kita tidak cegah, kita diam saja, kita santai saja, kita tidak peduli, tidak ada giroh,
tidak ada kecemburuan untuk mencegah kemungkaran itu, lantas nanti di akhirat Allah tanya, Renov atau antum mengapa tidak melarangnya? Kita tidak bisa menjawab. Ya, maka seolah-olah kita sama dengan mereka. Oleh karena itu pentingnya dakwah, ya, sehingga dengan dakwah tadi menjadi sempurnalah kemantapan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang yang bukan hanya muslim baik buat diri sendiri maupun kita akan menjadi orang yang muslih, memperbaiki sekitar kita. Semoga Allah membimbing kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.